Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh. Jackmania Sakura. Jauh-jauh nih Bal, abang-abang ini datang ke sini, tapi katanya lo kemarin habis belajar bahasa Jepang. Gimana tuh? Gimana tuh coba? Biar dinilai sama abang-abangnya sekalian. Namaste. Bener ya sih? Bener. Terus? Nah itu gue lupa tuh. Pokoknya ada deska-deskanya tuh belakang tuh. Itu orang nanya kalau deska. Oh deska nanya ya? Deska nanya. Pertanyaan, kalau ada deskanya pertanyaan. Kalau lu punya kayak gitu. Kayak gitu dong konsepnya. Oke, nanti abis ini mungkin private ya Bal ya. Iya ya mesti berapa? Biar bisa diajak ke sono. Amin. Baik, ini dari Jackmania Sakura. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk abang-abangnya. Dari mana nih? Dari situ. Dari yang merasa paling ganteng yang ngomong duluan. Terima kasih. Duluan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Perkenalkan, nama gua Maulana Ainul Yakin, biasa kalau dipanggil di Jepang itu Maul. Gua dari Jackmania Sakura, waktu itu tinggalnya di Saitama. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama gua Muhammad Zainal Abidin, biasa dipanggil Zainal. Pada saat di Jepang, saya tinggal di daerah Gunma. Nggak ngerti kan? Kita mah iya aja ya. Ya. Gunma. Gunung Sari kesana dikit. Lanjut. Oke, next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Mania. Perkenalkan, nama gue Faris Raya Van Gobel. Biasanya di Jepang anak-anak manggil gue Gobel. Tinggal di Utsunomiya. Yang punya baterai tuh. Panasonic. Rasanya Gobel. Kalau kameramen belum saya mau. Lanjut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack. Mania. Kenalin, nama gue Fian Fadila. Di Jepangnya gue tinggal di Kyoto. Yang tahu Kyoto doang ya. Kyoto. Itu Kyoto kota ya bang. Kota. Oke. Bukan pelosok. Pemain Surya situ, ini Matsumura. Dia tinggal dari Kyoto. Tetangga biasanya. Dulu temen main gundu. Mengobak gitu. Temen main gundu. Lanjut bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Kenalin, nama gua Rizky Maulana, biasa dipanggil Kimau. Gua di Jepangnya di Fukuoka, di paling bawah. Fukuoka itu namanya Fukuoka atau Fukuoka? Fukuoka. Oh Fukuoka. Fukuoka. Oke. Ya, Tahu udah. kan? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Kenalin, nama gue Muhammad Ulia Ramadan. Panggilan kuliah di Jepangnya waktu itu di Tosu, dekat Fukuoka. Hafalnya mau garing ya, Tosu Nggak. itu. Nggak ada tergantung ini. Tosu itu temannya tempe. Tofu. Nyanyi. Nggak lanjut itu di Jepang tinggalnya di mana? Ini Saya di RW 2. Kelihatannya Osaka. penduduk lokal. Lanjut. Nah oke, seru banget nih. Kita di sini juga belajar ternyata daerah-daerah Jepang ya seperti apa. Dan kalau yang tadi disebutin ini emang daerahnya berdekatan atau gimana sih bang? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Ya. Nah ini yang menarik adalah gimana tuh terbentuknya mungkin sejarah singkat dari The Jackmania Sakura. Tadi diinfokan ternyata lokasinya jauh-jauh nih. Ya. Mungkin ada yang bisa perwakilan sejarah singkatnya gimana sih terbentuknya, pertama kali mungkin saling kenal di sana atau seperti apa. Itu kan menarik banget. Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Boleh. Akan sejarah singkatnya itu tuh waktu tahun 2000 berapa ya? 2015. 2015 itu didirikannya. Waktu itu kan kita memang berdiri ada 5 orang. Orang nih gimana ya? Kurang rame aja gitu rasanya, pengen ngumpul sama anak-anak Jackmania. Tapi cuma 5 orang doang. Waktu itu 5 orang itu cuma daerah Tokyo, Saitama, Gunma. Itu kalau dibilang di Jakarta itu Jabodetabeknya, ya kan? Nah kita infoin dah tuh di waktu itu kan masih zaman ramenya Facebook tuh, infoin, cari Persija fans yang udah magang ke Jepang, di mana aja yang ada. Ternyata banyak yang komen. Udah kita samperin dah tuh, kita gandeng sama-sama. Waktu itu yang daerah Mamatsu,
Ada yang daerah Hamamatsu, Shizuoka, ya kan, ada yang di Kansai juga. Kansai itu kan sekitar daerah Osaka, Kyoto. Ya mau nggak mau kita samperin aja. Itu jaraknya ini bang apa sekitar 400 kilo. Jadi itu nyamperinnya itu pakai kereta cepat. Kayak Jakarta. Kira-kira Jakarta Jogja. Nah, kenapa kita mau nyamperin ya karena biar mereka juga merasa apa ya dianggap gitu kan, maksudnya dianggap buat dirangkul gitu. Jadi kan kalau kayak begitu kan berarti mereka lebih apa ya pengennya aktif gitu kan. Nah itu ternyata berhasil, dari 5 orang itu sampai sekarang itu 145-an ya kan. Pokoknya kalau udah nyebar di daerah tertentu ya kita kasih arahan juga, tolong kalau ada yang baru datang diajak kumpul gitu kan. Nah di sana kan ada 3 kali pertemuan dalam 1 tahun. Ada yang namanya liburan Golden Week, musim panas, sama musim dingin. Nah 3 kali itu ya kita bikin agenda aja. Jadi setiap liburan itu makin bertambah, setiap liburan makin bertambah. Gitu secara singkatnya sampai saat ini diresmikan lah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah yang menarik adalah tadi kan disebut 5 orang nih bang. Ya. Salah satunya abang berarti. Ya. Adakah 4 orangnya di sini? Apa mereka adalah yang dirangkul tadi? Ya. Yang dicomot. Comot. Begini ya. Nah, tadi kan diinfokan bahkan jaraknya ada yang 400 km dan sebagainya. Ya. Itu kan sangat dalam tanda kutip effort banget nih. Apa yang membuat mungkin abang sendiri ya gue jalanin ini gitu, pasti kan itu ada biayanya, ada waktunya, maksudnya kenapa nih mau mengorbankan hal seperti itu bang? Oke, pertama kan gini kayak waktu itu kan apa ya kita kayak datang seorang diri aja nih ke Jepang itu nggak punya teman apa segala macem kan. Ya sepreferensi kita kan yang satu itu kan sepak bola, yang menyatukan itu kan sepak bola ya, terutama Persija benang merahnya kan. Iya. Nah kita berusaha cari teman-teman kita di mana nih yang benar-benar bahasanya gue lo lah kalau lagi nongkrong gitu, biar nggak apa, biar asik aja kalau nongkrong gitu kan. Kalau di sana bahasa Jepang gue lu apa? Kayak omae gitu kan. Jadi ore saya, gue. Gue, omae lo gitu Gue kan. takut nih abis ini pintar bahasa Jepang. Nah, terus kita ya gitu, tujuannya itu kan kenapa jauh-jauh datang sampai 400 km, ada yang 700 km ya kan, ya karena pengen ada yang ini tuh apa kayak membentuk keluarga lah di sana. Kalau bukan dari teman-teman Jackmania ya kita kan siapa lagi gitu ya. Emang ada teman-teman yang dari berbeda provinsi lah gitu, cuman kayak kurang nyambung aja. Bedalah kalau udah nama lambang muas kan bercandaannya pasti beda sendiri lah gitu kan. Lebih cepet masuk Lebih cepat masuk, benar. Nggak baperan bang. Nah, itu baperan. Bener sih bener. Iya, kita nyamperin juga kadang sampai pakai pesawat gitu kan. Kereta cepat yang Shinkansen itu, iya. Ada titik kumpulnya nggak sih bang? Kalau misalnya biro-biro lain di luar Jakarta itu kan mereka di alun-alunnya. Nah tadi kan disebutkan tadi mungkin dalam setahun 3 kali. Ada titik khususnya nggak sih bang? Titik khusus itu di Tokyo. Soalnya gini kan, Tokyo itu kan berarti ibu kotanya lah ya. Banyak tempat wisata di sana. Jadi kenapa kita selalu titik kumpul di Tokyo? Karena yang ibaratnya yang dari mana? Kansai, yang dari apa? Fukuoka, Kyushu ya kan, daerah Kyushu itu otomatis kan pada pengen berlibur ke Tokyo juga. Nah, ini sekalian aja berlibur ketemu teman-teman Jackmania gitu. Iqbal ada yang mau ditanya kayaknya dari otak-otaknya. Masih bingung nih. Karena gue juga nggak tahu Tokyo tuh sama Jepang gimana modelnya kan. Cuman Dia yang minta diajak tuh. ada nggak sih perbedaan lah, maksudnya kayak wilayah-wilayah di Jabodetabek, Korwil ya khususnya, atau biro-biro yang di luar Jakarta dengan Tokyo tuh apa sih yang membedain menurut kalian? Ya kalau ada yang mau jelasin, masa saya dulu. Iya, gue gantian. Tokyo dan Jakarta. Entah dari, Tunjukkan entah ya. memang ada kesulitan. Gue kalau di sono buat ngumpul tuh susah, nggak kayak di sini, atau kayak buat perekrutannya gitu macam gitu sih. Pengen tahu juga gue. Karena kan pasti
ada perbedaan secara aturan dan kultur lah di sana kan. Oh jadi maksudnya kayak yang apa anggota yang baru pengen ngumpul gitu ya? Iya, tuh. Oh. Nggak bisa. Kalau dari kita sendiri ya Bang ya, mungkin kan karena apa menjaga nama apa Persija sama Jack Sakura Bang ya. Jadi setiap ada yang mau kumpul itu kemungkinan kita mintain nomor WhatsApp. Terutama kita tanya dia di daerah mana. Misalnya tuh dia di daerah Saitama. Saitama tuh ibarat kata masih dekat sama Tokyo. Kemungkinan kalau misalnya ada perkumpulan di Tokyo, si anak itu kita ajak pertama-tama. Kita nggak langsung dia ikut gabung nggak. Jadi kita ajak ngumpul dulu. Kalau dia nyaman, terus tiba-tiba dia apa kayak ngerasa ini keluarga gua gitu. Jadi tanpa kita paksa, dia bakal datang sendiri. Jadi setiap ada yang mau gabung, kita ikut ngumpul bareng dulu. Gitu. Mungkin testimoni nih sebagai yang dicomot dalam tanda kutip si abang yang ujung Yang ditemukan. dirangkul ya. Tadi nggak gitu bahasanya ya. Nah, apa nih testimoninya mungkin ya diajak sama abang ini mungkin pas itu kayak wah ini beneran nggak ya atau mungkin muka-muka penjahat atau seperti apa? Enggak, kalau tiap masing-masing orang kan pasti beda-beda ya persepsinya, sudut pandang tentang suatu organisasi itu. Kalau saya ngeliatnya, ya saya juga suka Persija kan, tinggal Jakarta. Saya ngeliatnya waktu pertama baru ngumpul di Kopdar pertama kali, itu emang asik bener. Saya nemuin teman-teman asik tuh di situ. Jadi ibaratnya tuh Jack Sakura itu satu organisasi yang yang bikin hilang stres lah. Healing ya. Healing. Kalau bareng gitu ya? Enggak, kalau healing, nah ini nih harus dibenerin nih. Enggak, healing itu kan buat ini ya, bahasa psikolog ya. Iya. Yang bener traveling. Iya. Iya sih, healing bener, jangan stres. Jadi kesimpulan dari omongannya apa? Gak bisa. Nah, yang menarik adalah di Jackmania Sakura ada Jack Angelnya nggak? Ada. Wih mantap, dari Indonesia tapi ya. Dari Indonesia. Rata-rata anggotanya sendiri memang dari teman-teman yang merantau atau mungkin ada orang asli dari sana tidak? Kalau untuk sementara ini nggak ada, tapi pernah kita ada kumpul gitu, gabung, nongkrong bareng gitu ada. Ya dia juga ternyata di Jepang gitu tuh orang apa ya kayak ketua gitulah, ketua di tribunnya gitu kan. Ternyata ultras juga. Tadi kan kita cuma silaturahmi, pengen menyambung kekerabatan sama supporter lokal gitu kan yang di Jepang itu. Ternyata dia merespon, orangnya benar-benar asik banget. Dia juga ternyata pernah ke Jakarta juga. Ya waktu tahun 2000 berapa waktu itu ngomong Pian? 6 ya? Iya 2006 dia pernah ke Malang, ke Bali, ke Solo. Karena dia kenal juga banyak tahu Jackmania, tahu Persija juga gitu. Klubnya apa tuh kalau mau tahu? Serius Osaka. Oh, seri. Kalau nggak salah, Pernah Zara coba. Musdalifah kan sekarang main di sana. Si Zara Musdalifah yang dari Yang timnas. Oh, Mas Putri. iya. Di situ. Dia main di sana. Nanti keren ya. Nah, kita- sampai menjalin hubungan sama supporter lokal itu tuh susah lah, apalagi secara Bahasa. negara kan dan bahasa gitu udah jauh banget nih. Kita dari tahun ini Bang udah mencoba buat menjalin kan dari tahun 2018 lah ya. Itu pertama kita mencoba buat masuk ke supporternya Urawa Reds kan. Tapi ternyata ya kalau kita pelajari dari gaya supporter mereka itu terlalu elit. Urawa itu kan supporternya kan benar-benar satu elit, yang kedua itu paling rasis lah kalau dikatakan di sana ya. Nah, nggak pernah direspon lah. Ternyata pas kita coba ke daerah Osaka, benar-benar diterima banget. Kayak dia ngebuka pintu banget nih, ayo sini silaturahmi. Bahkan dia ngajak teman-temannya, kita diajak ke sampai ke ini ya, ke bar gitu sana. Orangnya welcome banget benar. Oke, ini kan Jackmania Sakura adalah Jackmania pertama atau biro pertama luar negeri ini tempat. Nah, apa yang membuat mungkin dari abang-abang sekalian
apa ya, makanya mengajukan diri untuk Jackmania Jepang, Jackmania Sakura ini menjadi biro. Maksudnya kan kalau misalnya kita ngomongin Jackmania, apalagi di luar ya, kalau mau jadi tetap Jackmania sebagai tanpa mengikuti organisasi mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi apa sih yang membuat mungkin mendaftarkan diri atau membuat mengajukan diri sebagai biro? Lu Ya, gambar dulu. yang lebih tahu dulu. Secara teknis mungkin Bang di ini aja. Ya mungkin kalau untuk biro mungkin ya, buat pengajuan biro mungkin kayak dulu mungkin kita ngajuinnya dari 2019 ya Bang, apa 2020 ya? Dari 2019. Sebelumnya kita emang udah ngajuin, terutama mungkin kita dulu masih kayak masih kekurangan anggota juga. Dulu persyaratannya kalau nggak salah berapa ini KTA aktif, 50 KTA aktif. Nah semenjak itu kan kita masih kekurangan orang. Pas 2019 itu juga lagi di Jepang tuh lagi keadaan COVID tuh jadi nggak ada orang kedatangan. Jadi kan regenerasi kita kan dari setiap orang yang datang setiap tahun kan ada terus tuh. Semenjak COVID selama 2 tahunan itu bener-bener di stop. Jadi itu anggota kita kayak stuck di situ aja. Mungkin kayak dicoba tahun pertama mungkin kayak masih belum memadai. Terus di tahun kedua kita coba lagi. Alhamdulillah tuh 2021 bandara 2020 pernah dibuka selama sebulan. Terus ditutup lagi. Nah itulah alhamdulillah kita ada pemasukan lagi, maksudnya benar-benar anggota. Terus di 2022 yang kemarin ya, yang pas peresmian itu, alhamdulillah tuh itu benar-benar udah di anggota banyak yang masuk juga. Itu alhamdulillah maksudnya kayak ada buat membantu, buat mempermudah syarat-syarat kita menjadi biro. Ya semenjak situ ya kadang anak-anak juga masih banyak belajar lah dari Korwil. Kita belajar dari biro-biro sebelumnya di Indonesia, cara peresmian jadi biro itu apa aja persyaratannya. Kita masih banyak belajar di bikin proposal Bang ya. Mungkin dari situ juga kita pengen benar-benar coba ngebangun dari step by step lah gitu Bang. Jadi ya alhamdulillah pas di 2022 kemarin di tanggal 30 Desember alhamdulillah juga kedatangan Bung Diki, Bung Ferry, Kang Debul sama Bang Dok. Nah alhamdulillah pas di tanggal 30 Desember 2022 Biro Tokyo diresmikan. Ada berakhir kelas itu. Itu kode itu. Tapi ya tujuan utamanya tuh maksudnya gini, mau menunjukkan Persija gitu. Kalau di luar Indonesia juga ada Jackmania yang wilayah resmi gitu. Betul banget. Dan tetap meskipun di luar Indonesia kita orang tetap fanatik lah gitu sama mereka dan nggak ninggalin gitu kan. Keren. Tapi ada nggak sih perbedaan yang mungkin yang dirasakan Jackmania Sakura sebelum jadi biro dan setelah menjadi biro? Jelas ada. Apa tuh? Berat nih kayaknya. Berat. Ya yang pasti yang dirasakannya itu lebih ke tanggung jawabnya sih ya. Ya kan, tanggung jawab pertama itu kan gimana caranya kita, yang waktu itu kan tantangan dari ketum Bang Diki kan ya, kalau bisa rekrut orang Jepang bisa masuk ke KTA gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kan sewaktu-waktu kalau Persija main di Jepang ya kan berarti kan udah level Asia dong, ya kan. Kita harus siap dengan segala aspek semuanya tuh yang harus disiapin apa gitu kan. Ya, terus yang ketiga pasti lebih ke anggota lah. Anggotanya harus benar-benar lebih aktif lagi, lebih fanatik lagi, lebih menjaga lagi nama baik Persija di sana. Intinya lebih ke menjaga juga nama baik aja lah gitu. Karena ini udah wilayah resmi. Iya. Iyalah, haruslah, mudah-mudahan bisa sebar tuh orang-orang Jepang gitu. Amin. Jadi anggota suka sama Persija, menjadi siapa itu kayak Sarah Awi, bukan sih? Gak ada yang tahu kan? Awi Sora. Itulah, bisa lah menjadi DJ kan keren juga. Nggak tahu ya? Enggak. Bentar. Saya tahu muka-muka Anda ya. Ini kosong amat ini. Ada apaan?
biar fokus. Nanti ada cuplikan ya. Tapi belum ada brand yang masuk, Pak. Apa tahu? Ya kalian mau ngisi-ngisiin kan boleh lah. Nah, balik lagi. Salah satu challenge-nya adalah kalau bisa nih, ada mungkin penduduk lokal yang ber-KTA. Tapi apa sih yang dilakukan teman-teman Biro Sakura sendiri untuk ya tadi apa ya brandingnya, awareness-nya bahwa ada Jackmania di sini, biasanya apa yang dilakukan? Bingung lagi nih. Kayak gini nunduk semuanya nih kan. Maksudnya kita ngebuktiin ada Jackmania di Jepang. Gitu. Misalnya naikin ya branding Jackmania Sakura di Jepang. Oh. Brand awareness-nya lah dalam tanda kutip. Apa nih mungkin yang udah dilakukan seperti apa? Mungkin selama ini kita mungkin sekarang pas mungkin kayak ada acara nobar, terus kayak ada acara perkumpulan tadi yang libur di tahun di 1 tahun ada 3 kali libur, itu mungkin kita mengusahakan itu kita kayak ngebuat event, terus kayak setiap event kan kita pasti kayak masang bendera atau banner kan pasti kayak Persija di Jakarta. Tergantung orang Jepang ngelihat kan ini apa, ini bendera apa gitu kan. Ternyata ini Jakarta Football Club, kita jelasin. Terus dia terkadang mau foto bareng sama kita sambil megang bendera Persija gitu. Jadi mungkin kayak lebih aktivitas kita tuh dengan banyak aktivitas kegiatan positif. Mungkin kayak kita di setiap acara liburan mungkin kita pernah ngadain acara futsal. Jadi itu kita ngadain turnamen futsal. Jadi kita buka turnamen futsal tuh orang Indonesia aja. Nah, otomatis kan dari situ ini tahu nih acaranya siapa? Acara Jack Sakura. Semenjak itu anak-anak udah mulai mengetahui ada ternyata di Jepang ada ini juga loh ada Jackmania gitu. Nah, semenjak itu juga nama Jack Sakura tuh makin tahu lah gitu. Nah, yang menarik adalah nih beberapa kali mungkin sebelum biar resmi jadi biro, gue suka ngeliat juga teman-teman dari Jack Sakura ini entah 17-an atau pas ulang tahun Persija. Kalau 17-an pernah camping ya kalau nggak salah ya. Pernah camping, terus pas ulang tahun Persija ya tadi mungkin ngibarin bendera Persija itu. Itu maksudnya ada proses perizinannya seperti apa atau gimana nggak sih? Maksudnya kan ya setahu saya nih, Jepang mungkin secara ketat kan ya aturannya. Ini mejeng loh, ini berbendera Persija di situ. Kena pajak apa enggak? Kena pajak, baik. Ya gitu, kalau bicara masalah perizinan kan otomatis kita pasti izin juga kan. Waktu itu pernah kita ngadain yang namanya upacara bendera di tempat kemah camping daerah sungai gitu. Walaupun ada pengunjung lokal, waktu itu kita penuh anggota. Ini kita cuma minta waktu 30 menit aja, serius. Ini upacara bendera. Kita baru pertama kali ngadain, gimana caranya kita benar-benar fokus gitu kan. Semua tuh pakai jersey Persija. Jersey Persija waktu itu kan masih benar-benar Covid kan, pakai masker semua kan. Nah, itu banyak pendukung maksudnya penduduk lokal yang melihat kegiatan kita itu, penasaran. Tapi mereka nggak berani ganggu, nggak berani bertanya gitu. Nah, setelah kita udah relax, semuanya udah santai, mereka baru ada yang berani nanya kan, tadi habis ngapain? Kita bilang upacara Jepang kan core gitu ya. Nah, kita ngadain upacara itu tuh di Jepang 2 kali. Yang pertama di daerah camping gitu, yang kedua di lapangan futsal. Kenapa? Karena biar nggak mengganggu aktivitas warga lokal gitu. Tapi pas pengibaran ada foto pengibaran bendera Persija kan yang di gedung-gedung kita ada beberapa bendera. Ingat nggak? Oh, yang di jembatan. Saya mimpi sih. Yang mau Jembatan. Piala Menpora final. Nah, itu kan karena secara emosional kan kita mau juara nih, Persija nih. Ya itu spontan aja udah. Dicabutin Satpol PP nggak? Enggak. Foto di daerah-daerah Tokyo itu. Bendera partai nggak? Bendera partai. Kalau itu nggak ada. Maksudnya kita iseng aja karena emang lagi emosional aja kan, pengen juara gimana sih, pengen selebrasi gitu kan. Euforia gitu. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian lucu atau kayak diomelin sama polisi apa sih pas lagi kalian bikin kegiatan atau bikin acara gitu? Mungkin kalau diomelin enggak sih ya Bang, lebih ditegur. Soalnya ada momen dimana ini waktu pas dari anak-anak Jack Sakura ke daerah Kyushu ya. Soalnya jarak dari Fukuoka sendiri ke Tokyo itu kurang lebih ada 1000 km ya. Waktu pas anak-anak dari atas main ke bawah, kita tuh main ke
suatu wilayah lah, tempat wilayah yang di sana. Mungkin kan kita mau tebar banner, nah itu ditegur sama orang sananya. Misalnya ditegur tuh jangan ngibarin sini, mungkin karena entah satu dan lain hal kita juga nggak tahu, ditegur tolong jangan dikibarin ini, kalau mau foto aja orangnya rame-rame tapi nggak usah pakai bendera. Mungkin kalau ditegur seperti itu. Tapi kalau orang Jepang sih, sepengalaman saya di sana, dia nggak langsung tiba-tiba marahin, enggak. Ditegur dulu pertama kali, 1-2 kali. Kalau udah 3 kali biasanya langsung diomelin. Diomelinnya yang datang bukan orang Jepang, polisi. Bal, tapi gini, semuanya tuh udah ngomong, tinggal abang yang kumis aja nih. Iya. Ini kan ditunggu-tunggu. Ini mirip Mulyadi kan? Oh yang itu yang mau ikutan. Sudah jaket udah Bang. Siapa yang Tapi pemain mirip itu? juga Akbar. sama, Ini dia. mirip juga sama ini, siapa? Biawak. Bukan. Ini kaget. Supir Persija siapa? Deden. Pade. Iya, Pak Deden. Udah lanjut Bang aja. Deden nih kayaknya Bang Deden nanya. Orville ya, Berarti relate kan? sama biawak. Iya. Gitu kan. Biawak apa ya? Biawak kali gue. Terus gue mau nanya lagi nih, kenapa kalian menamainya pakai Jack Sakura? Kenapa nggak Jack Samurai aja gitu? Iya Jack Samurai atau Jack apa Yakuza, serem, Nippon gitu-gitu. Karena Jepang itu kan terkenal. Asik. Iya. Foto bareng di sini. Karena Jepang kan terkenal sama bunga sakura ya Bang. Kalau kayak nama, misalkan karena Jepang negara matahari terbit, kan kepanjangan juga Jackmania matahari terbit. Jadi kayak lebih bagus Jack Sakura. Kalau Jack Samurai juga kan kelihatan serem bener. Terus sampai tiap menonton bobo samurai. STM. Bobo katana. Jadi sesimpel itu Iya. ya. Biar gampang diingat. Biar gampang diingat. Emang boleh sesimpel itu. Oke. Yang tahu. Apa lagi Cek? Iqbal tadi katanya pertanyaannya banyak nih. Mau pakai bahasa Jepang katanya Bang. Ini. Gue belum belajar lupa. Ini susah banget. Nah, abang-abang, ini kan kemarin sudah main ke YouTube tetangga nih, ke YouTube Persija ya, channelnya Persija. Adakah orangnya sama juga di sini? Ada kan? Tiga. Angkat tangan. Angkat tangan saya gitu. Ya si Om Kumis nggak ada. Dia datang telat. Telat kan? Nah ini gawe. tahu memang semuanya tuh memang kerja di Jepang nih saat ini. Ada yang cuti, ada yang udah pulang, Ada yang mau balik lagi. ada yang balik lagi. Tapi memang base kerjanya bertemunya di sana ya, di Iya. Jepang ya. Yang paling kalau di Indonesia ojek online. Sampingan. Di samping maksudnya samping Sambil nunggu panggilan ya. Itu kalau libur tuh berapa bulan sih maksudnya? Balik ke Indonesia gitu-gitu. Kalau cuti Bijakan dari perusahaan gitu. ada yang 2 bulan. Kalau saya gini Bang, jadi kontrak saya habisin dulu nih. Nah pas perpanjang kontrak tuh baru mau berangkat balik laginya kapan gitu. Kalau cuti biasanya rata-rata 2 bulan, 3 bulan. Nah, alhamdulillah saya setengah tahun. Makanya ngojek online terus nih. Jadi kerjanya sebelumnya berapa lama? 3 tahun. Oh kerja 3 tahun, cuti 6 bulan, setengah tahun. 3 tahun kan habis kontrak nih. Ah, Nah terus kan kalau misalnya kita perpanjang kontrak di sana kan otomatis kita, yang setahu saya tuh Renewal pulang cuma gitu 2 ya. bulan, Oh. 3 bulan. Nah saya itu jadi habis kontrak dulu selesai, baru perpanjang kontrak, nego pulang lagi ke sana kapan. Itu harga ya. Tapi kalau visa kerja tuh berapa lama sih? Tiap tahun. Tiap tahun. Tahun sekali. Nah, pertanyaannya adalah apa perasaan kalian kemarin diundang ke bertiga deh, bukan kalian, Mundur dulu, mundur. Yang lain dikerokin. diundang ke YouTube-nya Persija nih. Abang itu yang ngomong bukan sih? Iya dia. Dia yang mau balapan sama taksi. Ya pokoknya siapa nih, maksudnya ketemu sama pemain Persija nih yang asli Jepang. Deg-degan gak sih ngomong pakai bahasa Jepang? Nervous. Enggak deg-degan tapi nervous, sama aja ya. Sama Apa kicu? Kinco. Kincok. Kinco. Yang buat Gancok. Kira kincu. Kinco. Ya silakan ya. ini ya. Kalau gue nervous Kak. Makanya gue kan diem aja tuh, nggak nanya. Kamu ngapain? Dan dia malah pengen di belakang frame tuh, nggak mau masuk frame. Ya, jadi
Jadi fungsi Anda kemarin apa yang bisa? pemanis. Biar penuh aja frame-nya pakai ini. Jadi kalau nanti di videonya ada gula-gula, ada semut-semut, ada semut-semut. Itu karena gue itu berarti kalau ada semut-semut. Ya lanjut. Nah gimana nih Bang, gimana awalnya bisa dihubungin sama Persija, terus bisa datang dekan gak nanya langsung ngobrol langsung sama, dan apa sih yang disampaikan ke pemain Persija ini? Kalau dari saya sendiri ya terutama kayak merasa kayak senang sih, maksudnya kita bisa masuk ke base-nya Persija, kita lihat training ground-nya, kita lihat ruang gantinya, fasilitas lapangannya, jadi kayak suatu kayak kebanggaan juga kita bisa sambil di keliling lah, pertama dipandu dulu kan, kita ngelihat kawasan latihan Persija, terus room tour lah. Terus habis itu kita diajak podcast sama Rio Matsumura. Awalnya sih sama mungkin deg-degan, karena kita ibarat kata langsung sama pemain, ibarat kata kan welcome kan. Kita juga masih masih pendekatan juga, terutama ya awalnya sih kita deg-degan, cuman pas setelah berjalannya podcast jadi dibawa happy. Nah si Rio Matsumura juga kan awal-awalnya kayak masih belum tahu nih, cuman lama-kelamaan omongan kita tuh maksudnya bisa inilah sama Rio Matsumura bisa masuk lah gitu. Nah kalau dari saya sendiri waktu itu kan Rio Matsumura ke sini mana? Ke Sekret. Ke Persija Ini kan. launching itu kan, launching apa? Jersey. Enggak dong, jersey masih Kita tanda tangan meet and greet. Ya, meet and greet. Nah, di situ Bung Peri nelfon sorenya. Gua ada ide nih katanya. Konsep buat anak Sakura mau wawancara sama pemain baru Jepang yang Matsumura ini. Oh boleh tuh Bung, kapan Bung? Hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Hari Jumat itu langsung di minggu depannya kita siapin teman-teman di Sakura yang lagi cuti, berangkat lah. Nah, sampai sana memang ada briefing. Nah di briefing itu tuh kita ada latihan dulu beberapa kali, memang gagal buat penyambutan itu kan. Gagal lagi di penyambutan itu masih sama Bung Peri ya kan, yang Kota Peri setiap hari inilah, maksudnya bukan setiap hari, maksudnya udah sering ketemu juga gitu kan, gimana tema pemainnya langsung gitu kan. Nah itu teman-teman pada yang bakal semangat lah kan, ayo bisa tangan si Riko Simanjuntak. Nah ini yang lucunya kan, Riko Simanjuntak masuk tiba-tiba. Nah, dia juga kayak ikut-ikutan tepuk tangan, padahal dia nggak tahu apa-apa ya. Bisa. Nah, situ seakan-akan kita dapat suasana ruangan itu lebih enjoy lah gitu kan. Nah dari situ baru cair semua suasana, kita podcast tanpa ada yang dekat. Oh, berarti itu emang ngalir gitu aja. Ngalir aja begitu. Udah enggak tanpa skrip, tanpa ini ya. Iya, padahal pertanyaan itu udah kita siapkan, ada 20 pertanyaan. Kan ada yang dipilih nih sama tim Persijanya kan. Ternyata yang dari 20 pertanyaan itu nggak ada yang dipakai. Makanya di atas kan. Karena udah kita siapin. Funfact nih Bang. Ini balik layar. Coba kalau pertanyaan itu dipakai semua, setiap orang dapat tuh Bang. Nanya. Setiap orang. Oh, berarti ini karena improv jadinya diam. Udah nyiapin pertanyaan. Ngerti kan? Rio nyampein apa? Ngerti. Tahu diem cepirit. Diam-diam pindah rumah. Jangan takut salah ngomong. Kenapa masih bisa di Gak boleh. Jangan ada yang ditutin di sini. Oke, awas ya editor ya. Iya, jadi Gak boleh, biar ketahuan, jadi transparansinya di sini juga harus ada. Berarti pertama kita buka di sini ya Bang? Aduh takut nih abis ini diundang kemana lagi nih. Masuk. Udah, jangan nggak boleh sensor. Nah ini kan abang-abang semua berarti udah pernah tinggal di Jepang ya? Iyalah ya gitu ya. Apa sih dari abang-abang mungkin makanan favoritnya, kan benar-benar nih ini cerita dari apalagi Bangdo. Itu kan susah ya ternyata menemukan makanan yang cocok di mulut seperti itu. Nah
culture shock apa sih yang dialami mungkin di Jepang sendiri? Satu Mikir. kali ya. Oh, misi. Udah sono dah. Dari sono. Gak boleh nyontek sengaja. Satu. Culture shock. Apa tuh? Di sono Kaget. apa yang kaget lu rasanya di sono? Ya jelas itu budaya apa ya? Kayak ngantrinya disiplin ya. Biasa lu gak pernah ngantri di sini ya. Iya. Terus apa lagi ya? Makanan pasti. Tapi makanan favoritnya ada nggak? Ada. Sevel bolak-balik. Jangan tanya udah itu Nana ciki. bekal itu. Kalau malas masak ya. Kalau malas masak pasti chef. Buat makan siang. Jadi makanan favoritnya apa? Chicken nambah. Apa tuh? Chicken nambah. Ciki nambah. Oh, chicken itu ayam. Chicken. Iya. Masak. Jadi ayam yang Oh. dilumurin sama apa enggak? Kayak itu yang makan. Saus. Beda sama katsu, tidak dilapisi sama. Beda. Ini modelnya kayak karage, tapi dibalurin sama saus gitu. Berarti kapan-kapan bisa ya bawa chicken nanban. Udah lah, kita makan di sana aja. Oke, kode. Pak Diki, lo kan bisa liputan ke sana. One day in. Nggak, yang seru adalah pas gue ngomong Pak Diki, kameramennya dua-duanya nengok ke belakang. Silakan. Nah, lanjut. Culture shock, budayaan. Kalau kalau gue ya, yang bikin kaget tuh ini Kenapa sih. dielus? Nervous. Di sana itu kalau kita pulang kerja nih ya, nggak ada yang nongkrong di depan pintu. Biasanya kalau kita di sini kan, kalau saya kan di sini ngontrak kan ada yang nongkrong di depan pintu, ngopi, ngerokok. Kalau di sana enggak. Jadi suatu kita tuh pernah pulang kerja kan, mungkin kan pengen enjoy gitu ya, nyetel musik gede-gede nih, musik gede-gede. Nah ternyata tuh yang negor tuh bukan tetangga langsung. Polisi. Nah polisi langsung, mungkin shock kan itu, kaget. Saya kan kalau di rumah kan termusik gede-gede juga, asal nggak lewat dari jam 10 kan aman. Tempat saya kan, tempat gua gitu kan. Kongkong ngopi gitu. Dari mana? Kok baru pulang? Kayak gitu kan. Kalau makanan favorit sih udon. Tahu nggak? Udah tahu sini ada nih. Nah, iya itu. Itu makanan satu huruf. Apa? Udon. Skip. Emang khusus. Ini orang yang intelektual tinggi yang bisa memahami. Tapi abang sendiri bukan orang Jakarta ya? Jakarta. Saya nanya siapa? Enggak matek. Ke sini. Aminin aja dilihat. Saya keturunan Jawa. Tapi asli Jakarta. KTP-nya. Tinggalnya Jakarta. Tinggalnya di ini. Kebumen. Asli Kebumen. Asli Solo. Oh. Baik. Pak Kumis. Ini ngeri nih. Yang bikin kaget ya pertama kali datang mah pasti cuaca. Karena kan kita di Indonesia cuma musim hujan dan musim kawin. Oh banyak Indonesia. Enggak, musim hujan, musim Keren. kawin. Bercanda mulu orang gitu. Paling cuaca, budaya. Ya budaya karena emang kalau di sono kan di atas jam 8 malam itu kita nggak boleh berisik. Jadi kalau mau misalkan ya entah mau nyuci atau Mau nyetel berisik ngapain sih malam-malam? enggak kak, jadi kalau misalkan kita nyuci tuh getar kan di atas jam 8, jadi nggak boleh. Nyucinya harus besok pagi lagi. Ada jam Kalau kumpul-kumpul tuh Ini kan. bener gak sih? Iya benar. yang geter mesin cuci. Kalau kumpul-kumpul, Kemana-mana ya geter-geter Gak gitu. sih, gue enggak. jadi itu kurang Mesin cuci geter. Makanan favoritnya apa nih? ramen. Ramen. Ada sih di depan ramen. Ada. Tapi beda banget ya ramen sana sama sini. Beda. Gak ada babinya. Beda ya rasa gurihnya ya. Beda gurihnya. Lanjut bang. Oke, kalau dari gue sendiri mungkin ini ya, kayak apa sih kita kerja sama orang Indonesia sama orang Jepang, cara kerjanya mungkin ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh mungkin orang Indonesia masih kayak nggak enakan kalau kita salah ditegur ya. Tapi kalau di Jepang bener-bener kalau kita ditegurnya bener-bener ya berkata mental lah, langsung kena. Cuman itu buat pelajaran sih, jadi kayak kalau saran saya kalau misalnya kerja sama orang Jepang, kalau emang kita nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Orang Jepang tuh pasti bakal seneng dia ngajarin kita daripada kita ngomong nggak bisa tapi bisa. Itu orang Jepang nggak seneng. Kebalik Bel. Ngomong bisa tapi nggak bisa. Daripada kita ngomong bisa. Iya maksudnya kayak Grogi bang lu lihat. kayak Nggak nyampe. kayak kita ngomong Padahal kita nggak ada yang nyimak. kita kayak misalnya ngomong kita bisa. Sebenarnya kita nggak bisa. Itu orang Jepang paling
benci lah. Jadi lebih baik kita jujur, kita nggak bilang nggak bisa. Orang Jepang pasti senang dia ngajarin kita. Jadi kalau misalnya itu mungkin kalau saya kultur shocknya mungkin kayak di mental aja mungkin ya. Jadi kayak bener-bener orang Jepang tuh kalau kerja bener-bener apa kayak 100% harus total betul. Bener ya Pak Guru ya? Bener. Itu bahaya tuh kalau orang-orang yang dia bilang bisa tapi Betul. nggak Kalau bisa. orang so bisa itu paling ngeri sih. Nah itu sekali diomelin itu bisa jadi pikiran pikiran bunuh diri. Betul. Itu pernah kasus juga sih kayak gitu. Jadi mental sih emang. Mental. Serem juga kalau nggak siap. Udah di sini aja, udah nggak usah ke Jepang, udah di sini aja. Kalau orang Indonesia kan enak, diomelin, ya kan dikerjakan pulang ke rumah tinggal maki-maki. Nongkrong sama teman lu. Dasar bos. Kalau orang sini kan masa bodoh, abis diomelin, berapa menit tuh dia? Lu Ulangin lagi. diri. Iya, pikirin. Orang banyak stres. Makanan favoritnya apa nih Bang? Makan favorit mungkin sama tadi sama Kimo udon. Bacanya udon. Udon. Karena di Jepang tuh kalau telah kira N dibacanya jadinya udon. Biasanya udon. Ilmu baru ya. Tulisannya udon. Udon. Tulisannya udon, cuman kalau lakirana N dibacanya jadi udon. Kalau udang jadinya udan. Udang. Udang bahasa Indonesia. Biasa aja dong yang ujung. Sama kayak temen saya ada rasanya. Ada nggak ikut dia. Oke lanjut Bang. Kalau gua sih culture shocknya ini makanan sih. Kenapa? Karena gua kan asli orang Jawa nih, makanannya kan suka Orang manis Jogja, asin. Bukan, Kudus, Jawa Tengah. Kan makanannya kan sering apa ya, manis asin-asin gitu kan. Jepang kan gimana ya, saya rasain tuh makanannya nggak ada rasanya gitu. Mentah ya. Mentah-mentah semua. Nggak ada rasa apa, lu nggak ada lidah. Bukan begitu coy. Nah itu, terus apa lagi ya, bahan-bahan makanan untuk memasak makanan Jawa itu kan susah juga di sono kan. Adapun kadang sebulan sekali ada yang keliling gitu kan, itu juga mahal harganya. Udah sih. Untuk makanan favoritnya apa ya? Sirawan. yang Jepang nih yang masih masuk di mulut tuh Siapa Bang? Yoshinoya sama Sukiya. Yoshinoya sih nggak ada nih. Tapi Yoshinoya itu emang brand ya? Iya. Brand. Besok, bayar lu. Yoshinoya. Oke, berarti kayak Gyudon. apa dagingnya bahasanya apa? Nik. Daging Yoshinoya apa? Gyudon. Gyudon. Ya Teriyaki. Teriyaki, Apa? ya, gitu. Tapi kalau di sono di Namanya bukan. nggak ada teriyaki. Iya, gyudon. Rata-rata gyudon sih. Gyudon. Berarti tulisannya cuma pakai gyudon tulisannya. Iya, Jadi, satu ilmu gue pintar. Lu dapat apa dari sini Bang? Bahasa Jepang. Haji Master. Dari awal sampai sekarang. Kalau masuk restoran apa tadi? Salah ya. Irasaimasu. Itu di. Udah. Iya, udah gitu ya. Itu. Ya, kalau gue dari gue sendiri yang bikin shock itu tuh di tempat kerja. Kenapa? Pernah suatu saat, karena gini loh, orang Jepang itu tuh kayaknya setelah lulus SMA itu dia sama orang tua udah kayak bodo amat, Kehidupan mandiri gitu. Jadi udah terserah lu mau nyari kayak gimana gitu kan bahasanya. Nah pernah di tempat kerja ngeliat, jadi anaknya itu tuh kayak di kepala pabrik, anaknya kepala pabrik, bapaknya di bawahannya, karyawannya. Nah kalau memang bapaknya salah, itu sama anaknya dimaki-maki di tempat umum. Bapaknya, orang tuanya, bener. Saya itu pertama itu kaget, itu nyata bener. Profesional itu ya berarti ya. Ya kan bener kan ya? Kalau di mari bapaknya masukin mana nak? Lama-lama sayang. Ya lu kan nyatanya tuh. Kita sarkas banget ini. Tapi mereka itu kan di jam kerja memang benar-benar total serius gitu. Tapi nanti pas istirahat bercanda. Normal lagi gitu. Normal sebagai anak dan orang tua. Iya, biasa lagi. Walaupun sama orang asing juga gitu sama. Misalkan ada yang kurang bahasa Jepangnya,
di jam kerja itu dimaki-maki kalau memang salah gitu kan. Tapi nanti udah istirahat bercanda lagi deh, ini dan itu. Emang bukan kayak mereka buat nyogok ngebayin gitu, tapi memang kultur mereka begitu. Kak, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini kan tadi 3 orang kan jawab makanan sukaan kan udon. Udon. Tahu nggak kenapa? Udon, bukan udon. Iya, udon. Kenapa tuh? Tahu nggak? Karena udon itu makanan yang paling murah di sana. Ada lagi. Gue dari tadi gitu mulu. Enggak. Iya. Gara-gara dipotong kagak ini ya. Tapi serius murah. Murah. Tapi serius kayak Sukiya, Yoshinoya, udon itu ibarat tuh kalau di Indonesia wartegnya lah gitu. Rata-rata orang Indonesia pada bilang begitu. Ada ininya ya Bang, ada apa? Tempura tuh, tempe yang gede. Emang bener Tempuranya itu. Kalau kita udah malas masak, ya udah beli itu aja sih. Kita cepet saja juga kan. 24 jam juga. 24 jam. Tapi maksudnya kalau kayak di sini kita beli jadi begitu tinggal makan. Kalau di sana kayak gitu juga atau memang kita harus bawa diangetin di rumah gitu? Ada yang frozen, ada yang bisa gitu. Bisa jual berapa? Gerobak pindah. Bisa beli porsi setengah nggak kalau di sana? Kalau di sini kan bisa ya. Oh berarti di sana tuh kayak udon ini di supermarket kayak di Sevel dan lain-lain. Kalau di sini kan ada di Indonesia ada Itu yang salah satu. Yang salah satu restoran udon itu sama kan sebenarnya, cuma beda rasa. Restoran udon yang gitu kan ada di Yang sini. ada M. Iya. Oh pernah makan? Keselak nggak? Telan langsung. Kan licin kan teksturnya. Nggak cocok sih ini. Tapi kurang lebih rasanya kayak gitu. Beda. Rasa yang mana ada. Iya. Rasa yang tertinggal. Oke, nah kalau dari gue nih penasaran suka dukanya jadi Jackmania Sakura, Jackmania Outsider seperti apa? Suka dukanya ya, suka dukanya itu banyak sih. Kayak kita dua ya. Kita pernah diintimidasi. Nah, itu waktu anggotanya masih jumlah sedikit lah ya kan. Jadi kita kayak disepelein gitu sama dulu kan masih zaman-zaman rame-ramenya lah di Indonesia tuh kayak tawuran supporter gitu kan. Ternyata kita kerja di Jepang, kita bawa nama Persija atau Jackmania, di sana juga nggak pengaruh gitu. Tetap ada juga waktu itu pernah kita ngerasain yang clash sampai berantem gitu kan. Ya sebenarnya sangat disayangkan sih. Ya cuman mau gimana ya kan, posisi kita itu benar-benar satu diintimidasi. Pernah kita coba sama Bung BRI, gimana Bung? Ini ada undangan dari KBRI. Waktu itu kan kebetulan KBRI itu tuh undang perwakilan ketua organisasi buat datang ke KBRI yang di Tokyo kan. Jadi saya tanya coba, gimana Bung kalau misalkan ini bicara politik gimana ya kan? Kalau bicara politik tinggalin, tapi kalau bicara tentang menyinggung masalah waktu kalian pernah diintimidasi gitu, tanyakan ke orang berpihak sana pada siapa kita berlindung kalau misalnya kejadian seperti itu. Sebenarnya kan bukan kita juga yang mau kan, tujuan kita kan sana kerja, merangkul teman, gimana caranya biar jadi keluarga ya kan. Kalau nama Persija sampai nunggulah tim kebanggaan kita itu main di Jepang gitu kan. Kalau bisa kan setiap tahun gitu, ini kan udah level Asia gitu kan. Itu bukannya ya pernah lah kita mengalami intimidasi itu, tapi alhamdulillah tetap berdiri gitu kan, walaupun ada kejadian hal yang tidak diinginkan itu. Nah sukanya itu ya banyak, benar-benar nggak bisa diceritakan satu persatu lah. Pasti kan yang benar-benar menonjol banget kan kita sampai silaturahmi walaupun di Indonesia gitu kan. Kita bertemu pertama sama teman-teman yang sini kan di Jepang, mungkin Indonesia dong kan. Kita di Jepang itu pertama ketemu, bikin satu perkumpulan, kita kayak keluarga, kita sama-sama nyanyi Persija di sana, banyak dah pokoknya. Sampai kita waktu tahun 2020 ngadain band itu 2020. Ya itu tuh udah benar-benar kayak ini loh titik ininya, maksudnya titik bahagianya gitu kan, sampai segini gitu kan.
lanjut upacara bendera. Itu benar-benar nggak bisa dilupain lah cerita dari sana. Berarti ya maksudnya kisahnya sama kayak teman-teman presenter di sini juga ya, pas zaman itu gitu kan. Terus satu pertanyaan lagi sih gue, kalau misalnya nih ada teman-teman Jackmania atau kita lah, gua atau Elke atau yang lainnya, teman-teman info pengen ke Jepang, ada nggak tips triknya kayak gimana? Terus kalau misalnya ada teman-teman juga dari Jackmania yang lagi pengen liburan ke Jepang atau yang memang kebetulan kerja di Jepang, kalau mau gabung itu gimana caranya? Boleh siapa aja. Jadi gini Bang, kita tuh benar-benar terbuka banget, tapi kita sarankan kalau mau ke Jepang itu ya yang tadi bulan itu ya, 3 musim itu. Pasti kan kita banyak nih yang menyambut nih. Misalkan Golden Week di bulan bulan 5, musim panas di bulan 8 sama Bui Asumi di bulan 12. Nah, kalau ada teman-teman Jackmania yang mau liburan atau main ke Jepang, nggak usah khawatir masalah makan, tempat tinggal itu pasti udah kita jamin lah gitu. Ada udon. Pokoknya kalau memang niat mau liburan ya datang aja, udah pasti kita benar-benar sambut kayak keluarga lah gitu kan. Gitu. Jadi kalau bingung tinggal DM IG Jack Sakura aja. Nah, Promosi lagi. Jangan lupa di follow. nah, tadi pertanyaan satu lagi apa Bang? Maaf. Tips apa tadi, tips and trick ya? Tips and trick sama apa lagi? Iya, yang tadi Gitu. dia lupa. Kerja di Jepang gitu ya, Mas Ta? Iya. Kerja di Jepang gitu. Nah, mungkin ada yang jelasin. Kalau mau bergabung ke Jackmania Sakura gitu bang. Mau Kalau dari Jepang, gimana caranya sih kita ke Jepangnya? Iya. Kalau dari Jepang mungkin mau gabung sama teman-teman sekalian gimana? Kalau dari gue pribadi ya bang, yang pertama surat izin sih dari istri atau orang tua, itu yang paling penting. Soalnya banyak angkatan gue udah mau berangkat digondelin bininya nggak jadi berangkat. Begini tangannya? Begini bang, begini Oh. digondelin. Terus kayak diizinin sama orang tuanya juga ada. Yang penting sih izin dulu sama orang tua atau pasangannya lah. Kan sayang kalau udah proses, ngomongin proses panjang lebar pas sudah mau berangkat nggak diizin gitu kayak. Soal pengalaman pribadi dari temen juga sih. Dikira pengalaman pribadi saya. Salah satunya. Tuh. Sama mental sih, soalnya kan di sana juga. Tapi kita tahu lah anak-anak Jakarta mentalnya kayak gimana. Iya sih. Tapi kalau untuk proses apply visa, kalau sekarang nggak perlu visa lagi ya? Visa sih. Ini pakai, Oh, tapi kalau kerja tuh wajib ya? Kerja wajib. Jadi kalau kan ada dua paspor ya, Hmm. ada paspor sama paspor biasa. Kalau paspor itu sebenarnya nggak perlu visa, tapi surat izin aja. Tadi, surat itu dari orang tua. Nggak. Oh beda. Kan Dari ini klarifikasi imigrasi. dulu. Step lanjutnya. Imigrasi, lanjutnya. itu budget lebih murah juga bisanya, bagi mudah juga persyaratannya. Tapi kalau yang paspor biasa masih banyak lah syarat-syarat yang diisi. Oke. Nah, ya, kalau ke Jepang tuh perlu ada sponsor nggak sih dalam tanda kutip? Kalau ke beberapa negara Eropa kan, setahu saya tuh harus ada sponsor di sana. Kalau Jepang sejauh ini enggak. Oh, maksudnya perusahaan pengirim atau gimana gitu? Sponsor rekening koran atau pakai rekening koran atau gimana? Kalau bisa. bekerja berarti kan harus ya. Kalau misalnya memang niatnya bekerja. Ah. Tapi kalau misalnya untuk jalan-jalan mah aman berarti ya. Jadi kalau mau jalan-jalan kayak jalan solo traveling gitu, ya udah nggak usah, nggak perlu. Kalau misalkan bingung ya hubungin kita aja gitu. Pasti bener kalau ketemunya di liburan itu pasti diantar sampai mau yang kemana gitu. Yang ujung kerjanya sebagai tour guide kan di sana sebenarnya. Iya kayak Bang Andar ya, besok kan bulan 7 ke sana lagi kan. Oh iya ada. Karena udah janjian sama Uli yang lain di sana. Sama dia nih. Nah, kalau misalkan nih Iqbal mengadu nasib bekerja di Jepang dan ingin bergabung dengan teman-teman Jack Sakura, jadi diterima enggak gitu? Gimana caranya? Langsung dimasuk. Gimana nih caranya? Caranya paling ya itu di DM dulu. Sebelum kan kita nggak tahu dulu kan, kita belum pernah ketemu ya, mungkin kabar-kabaran melalui DM, ntar pasti dibalas. Biasanya tukeran nomor, terus kalau ada acara biasanya diajakin yuk di mana gitu bareng. Jadi memang
sosial medianya Instagram Iya. sebagai pintu komunikasinya Iya. ya seperti itu. Ini sedikit nambahin kayak. Jadi kalau ada yang mau gabung itu sebenarnya kita kayak seleksi dulu latar belakangnya. Apakah dia benar-benar supporter, apakah dia benar-benar supporter Persija, apakah dia cuma mengarah ke atribut yang satunya aja gitu kan. Jadi kita cari dulu, bukannya mempersulit sih. Cuma kan begitu ya, kayaknya banyak anggota kalau nggak ada orang yang pas di kopdar atau kumpul kan percuma ngapain gitu. Lebih baik sedikit tapi benar-benar total gitu. Gitu. Kalau di Jack Sakura berarti kalau nobarnya nih, Bang, kalau kan kenapa nih yang ujung? Belum saya ngomong saya. Beda pasti beda di sini. Kan HTM-nya kalau di Indonesia 20.000 dengan soft drink. Kalau di sana PT. Iya. Oh, Jepang tuh apa ya mata uangnya, Bang? Yen. Yen. Yen Berarti ono. berapa? Yen. ada duitnya. Udah 3 kali. Salah lagi. Gue diem aja dah. Kalau di sana gimana di sistem nobarnya mungkin? Kalau di sana kebiasaannya tuh mungkin teman-teman pada datang langsung pesen makanan aja. Kadang ada HTM-nya ya. Nggak ada ATM-nya sama sekali. Biasanya yang sebagai tuan rumah tuh biasanya booking tempat nobarnya. Habis itu ntar di list dia mau pesen apa-apa, ntar dibayarnya patungan. Pakai ini ya, nggak pakai rupiah kan? Yen. Tapi warga lokal sana agak terganggu nggak? Ya pasti kan kalian nobar nyanyi ngecens apa segala macam, teriakan apa segala macam itu tuh terganggu nggak atau kayak apaan sih ini orang-orang gitu? Biasanya tuh tempat buat nobar tuh biasanya ada peredam suaranya bang, jadi aman. Jadi kayak di kafe gitu. Oh iya, kafe. Dan memang pasti udah private buat kalian doang Iya. ya, nggak ada pengunjung lain. Dia mah elit bang di kafe. Kalau kita beda ya. Itu kan pendalaman itu. Beda. Macam Kalau kita kumpul di salah satu apartemen anggota gitu kan yang jauh dari pemukiman warga, kayak yang kan ada tuh yang rumahnya di tengah-tengah sawah. Jangan dibuka. Apartemen di tengah-tengah sawah. Iya maksudnya taruhlah mes. Jadi kan Jadi kan kita nggak mesen makanan, jadi kita patungan pati murah gitu. Maksudnya 1.000 yen. 1.000 yen Nah, bagi itu- makanan. Itu juga kalau nobar di rumah tuh kebanyakan ya ditegur sama tetangga sebelah. Pernah didatangin polisi juga. Pas nobar. Kalau saya pas nobar nggak pernah alhamdulillah. Tapi pas berisik sama teman-teman sebelumnya pernah. Itu nenek-nenek dari samping ketok-ketok. Diketok balik. Langsung di ini mau ditelepon polisi kata dia kalau berisik lagi. Tetap aja berisik lagi. Kagetin doang. Ntar berubah jadi cicak gitu. Tapi kalian kalau nobar tuh sebenarnya sama nyanyi-nyanyi ngecen-ngecen Iya. gitu. Lagunya apa? Lagu Indonesia? Lagu kita sendiri. Ada lagu sendiri? Oke. Untuk closingnya teman-teman, Jack Sakura akan menyanyikan bareng-bareng chants mereka dengan bahasa Jepang. Yang ujung langsung pucet tuh bahasa. Enggak, bukan bahasa Jepang. Tadi kalian ada sendiri. Masih ada Jepang. Iya. Oke, yang udah tanya. Pakai bahasa apa itu? Indonesia Jepang. Ya. Orang Indonesia Jepang sih. Ada Campuran ya, campuran. Oke, Ada jadi lirik coba Jepang. dulu bang. Karena Iqbal pengen ikutan bareng tuh kayaknya. Ntar gue awo jangan. Langsung saya Jepang aja. Iya. Oke, dirijennya Pak Kumis. Ayo, Enggak terserah. sampai mana bang? Dari yang outsider Jepang ya. Mau diambil ini bass udah ada di belakang, toa udah ada. Senar mau main kayak apa? Jangan didatengin polisi. Grip. Ayo bang. Outsider Japan kan selalu ada, Persija menyatukan kita semua. Sebarkan virus oranye di mana-mana demi lambang Monas di dada. Persija Jakarta melesat Kemayoran, Persija jadilah juara. Persija Jakarta, Ore Tachino Hokori. Udah. Artinya apa? Artinya. Nah bang, tadi ada ore, tachi, Hokori. Ore Tachino Hokori. apa tuh artinya? Untuk artinya tuh Oreta Chinokori itu artinya kebanggaan gue. Itu yang Persija. ditulis, Ya, yang di baju. Satu-satu. Persija Oreta Chinokori.
Itu artinya Persija adalah kebanggaan gua. Keren. Ya untuk teman-teman Infocom Jackmania, karena saya baru pulang dari Jepang juga, ada sedikit oleh-oleh. Wah. Widih. Bentar Jadi ya, enak. bentar ya saya ambil dulu ya. Iya. Jauh nih ke Jepang. Enggak di sini. Apa ke Kudus? Saya asli dari Kudus nggak nyimak kan Udong. Udong, ore, terus Haji Memas. Haji Asli oleh-oleh dari Tokyo. Tokyo Banana. Tokyo Oke. Banana. Terima kasih. Oke, Jack, sekian dari kami. Ada satu pesan terakhir dari salah satu member dari Jack Sakura, yaitu Pak Umi. Buat Jackmania semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe channel Infocom Jackmania. The Jack Maya.